mahasiswa dari Politeknik Al-Bajoko Modus dengan program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Dan perkenalkan, saya Francisca Heldiana Juwita dengan NIM 20031004. Saya Sergi Yohanes Sanggut, NIM 20031002. Dan saya Isabella Orati Jenny, NIM 20031009. Jadi, video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah analisis laporan keuangan. Terima kasih dan selamat menonton! Halo guys, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Sergi. Apa kabar? Kabar baik Kak. Kami sih baik-baik saja ya Kak Ser. Kamu gimana kabarnya? Kabar baik juga. Puji Tuhan. Ini dari mana tadi? Boleh perkenalan? Kebetulan saya dari kos tadi. Oh, iya ya. Terus kalian berdua sedang buat apa? Ini lagi kerja ini akuntansi apa? Bukan akuntansi sih, maksudnya analisis laporan Iya, keuangan. lagi belajar bagaimana menganalisis laporan keuangan. Karena kan minggu depan kita ada mata kuliah itu ya, jadi coba belajar dulu gitu. Oh, terkait analisis keuangan. Iya. Oh ya, kebetulan saya juga ini kurang paham terkait analisis keuangan. Mungkin teman-teman juga bisa belajar dengan saya. Boleh, atau kita diskusi aja ya tadi di situ. Kita kan ada aplikasinya juga, mungkin tadi berdua itu masih bingung bagaimana analisa laporan keuangan di perusahaan. Iya. Jadi kebetulan saya juga pengen belajar bersama-sama gitu dong. Iya. Oh iya ya Kak Sergi, jadi baiknya kita diskusi saja terkait dengan analisis laporan keuangan. Dan itu supaya kita juga sama-sama tahu, sama-sama belajar. Jadi sepengetahuan atau sejauh mana sih Kak Sergi tahu tentang laporan atau analisis laporan keuangan? Oke, baik. Jadi memang saya belajar selama ini terkait analisis keuangan, di mana analisis keuangan itu kan terkait melihat kondisi keuangan suatu perusahaan. Kira-kira di situ kita bisa mengetahui atau melihat kira-kira neracanya berapa, kemudian terkait laporan laba ruginya berapa, itu yang saya tahu sih terkait analisis dari laporan keuangan. Mungkin ada teman kasih. Kalau saya sepakat apa yang disampaikan oleh Kak Sergi tadi, mungkin tambahan dari saya mengenai analisis laporan keuangan itu bagaimana si perusahaan itu menganalisis kondisi keuangannya. Nah, ketika misalnya sudah tahu nih bagaimana kondisi keuangan, itu akan dapat menjadi dasar apakah si perusahaan itu sudah berkembang dengan baik atau belum. Nah, dari analisis laporan keuangan juga itu akan dapat diketahui bagaimana perusahaan memperoleh keuntungannya selama setahun yang berjalan. Nah, selain itu juga itu dapat menentukan perkembangan di masa depan yang dimiliki oleh perusahaan itu. Jadi intinya analisis laporan keuangan bukan sebuah metode ya atau teknik bagaimana suatu perusahaan atau organisasi itu bisa melihat dia punya kestabilan untuk melihat stabilnya dia punya keuangan dalam suatu perusahaannya. Oh ya, sebelum kita masuk bagaimana analisis laporan keuangan itu, saya masih bingung terkait laporan keuangan karena kan pasti ada namanya laporan keuangan dan yang saya baca itu ada 4. Mungkin dari teman-teman Kak Jenny ataupun Kak Sergi mungkin yang diketahui dari laporan keuangan itu ada apa saja sih yang seharusnya dicatat oleh si perusahaan? Atau mungkin dari saya dulu Kak Jenny yang jawaban pertama. Jadi Kak Siska memang betul yang disampaikan oleh Kak Siska itu ada 4 terkait laporan keuangan. Yang pertama itu ada namanya laporan arus kas. Kemudian yang kedua itu terkait neraca. Kemudian yang ketiga ada namanya laporan laba rugi. Kemudian yang keempat itu adalah laporan perluasan. Mungkin itu saja saya yang bisa tahu. Mungkin ada tambahan dari Kak Jenny. Oh iya sih, maksudnya dari keempat itu sudah termasuk laporan keuangan yang sering digunakan oleh perusahaan. Tapi biasanya kalau kalau misalnya ada audit dalam suatu perusahaan itu kan itu harus lengkap dengan yang terakhir itu ada
catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang sering digunakan dalam pajak, biasanya kalau misalnya kantor konsultan itu melapor pajak itu ya biasanya mereka menggunakan tiga laporan keuangan. Yang pertama itu tadi kan ada laporan laba rugi, kemudian laporan neraca sama itu laporan perubahan modal, itu yang mereka sering gunakan. Tapi biasanya juga laporan perubahan modal itu tidak usah disertakan kan, ada di laporan apa itu kan, di laporan neraca itu dibawakan ada rincian dengan modal ya, seperti itu sih yang saya tahu. Berarti intinya yang keempat itu harus diterapkan ya di perusahaan, baik tadi itu laporan neraca, laba rugi, arus kas dan juga perubahan modal. Oh ya, Berarti Kakak Jenny dan Kakak Siska, berarti analisis laporan keuangan ini sangat penting ya? Iya lah, penting sekali. Apalagi kita melihat bahwa Labuan Bajo ini kan sebagai kota super prioritas. Nah, jadi apalagi kan kita posisi sebagai mahasiswa di Politeknik El Bajo Komodos dan jurusan akuntansi perpajakan loh. Jadi ini yang unik buat kita, bahwa intinya untuk belajar analisis laporan keuangan sama memberikan perusahaan. Kira-kira dari pandangan Kakak Siska dan Kakak Jenny, kira-kira selain kita belajar hal-hal yang lain juga, kira-kira apa sih manfaatnya dari analisis laporan keuangan? Untuk apa kita belajar? Kira-kira manfaatnya bagaimana? Oke, baik. Kalau dari saya ini kita diskusi dari tadi ya gitu. Jadi kalau lihat dari dia punya pengertian bagaimana tadi analisis laporan keuangan itu sebuah teknik atau metode, tentu banyak manfaatnya. Jadi manfaatnya itu kan yang pertama itu kan kita sebagai mahasiswa di sini nanti kita bisa masuk di industri, apalagi di sini kan banyak hotel itu, sebagian besar industri di sini kan hotel-hotel. Jadi kita bisa menganalisis laporan keuangan hotel, dan itu manfaatnya kita bisa mengetahui bagaimana posisi keuangan hotel, kemudian apakah pendapatannya itu naik atau menurun, itu bisa dilihat dari bagaimana pendapatan dan liabilitasnya. Kalau dari saya sih seperti itu. Jadi manfaatnya itu sangat besar lah bagi industri. Ya sih, apa yang disampaikan oleh Kak Jenny itu sudah sangat benar. Kalau dari saya terkait manfaat dari analisis laporan keuangan itu banyak sekali. Yang paling utama dan pentingnya itu untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan ataupun industri yang bersangkutan. Dan juga itu akan dapat mengetahui bagaimana perusahaan sudah mengelola asetnya dengan baik dan benar. Nah, selain itu juga, misalnya si perusahaan menganalisa laporan keuangan dan si perusahaan itu baik dalam mengelola keuangannya, itu juga akan dapat menarik para penanam modal begitu untuk melakukan investasi ke si perusahaan bersangkutan. Nah, dari sini juga dari menganalisis laporan keuangan itu, si perusahaan juga akan dapat membentuk strategi atau langkah apa selanjutnya yang akan dibuat oleh si perusahaan selama tahun periode yang bersangkutan. Itu sih yang paling signifikan lah manfaat yang dirasakan oleh si perusahaan jika dia menerapkan bagaimana analisis laporan keuangan yang baik dan benar. Berarti dasar dari manfaat ini adalah bagaimana melihat posisi keuangan untuk mengukur dalam periode tertentu. Itu adalah kegunaan kita, manfaat untuk apa ya, maksudnya belajar ya, dari analisis keuangan itu sendiri untuk melihat kira-kira mengukur suatu perusahaan dalam suatu periode terkait laporan keuangan. Biar kita tahu seperti yang dijelaskan Kakak Jenny dan Kakak Siska tadi, melihat berapa sih keuntungan dari perusahaan itu sendiri, kira-kira ruginya di mana. Disitulah titik dari analisis manfaatnya. Oh ya, tadi kita sudah berdiskusi tentang pengertian, manfaat dari analisis laporan keuangan. Pastikan ada juga cara ataupun metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, baik itu dari aset, utang, ataupun modal. Nah, kemarin saya sempat baca di internet, saya sempat browsing, itu ada beberapa rasio yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Dan saya kemarin sempat baca tentang analisis laporan keuangan yang dilihat dari rasio profitabilitas. Mungkin Kak Jenny ataupun Kakak Sergi bisa ada yang tahu itulah terkait dari cara-cara menganalisis laporan keuangan baik dari rasionya itu.
Mungkin bisa kita berbagi lah di sini ya. Oh iya Kak Sis, betul. Jadi memang saya juga pernah membaca salah satu referensi. Jadi di situ saya menjelaskan terkait rasio likuiditas. Jadi di sini kita juga belajar rasio likuiditas ini adalah sebagai salah satu bentuk dari juga analisis terkait laporan keuangan, di mana analisis terkait rasio likuiditas ini untuk bagaimana mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Jadi di sini adalah sumber informasinya adalah terkait aktivitas lancar dan hutang lancar. Kemudian ada beberapa yang saya baca juga terkait dia punya jenis-jenis dari rasio likuiditas itu sendiri. Yang pertama itu ada namanya rasio lancar. Rasio lancar di sini dia juga melihat bagaimana mengukur perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat pembayarannya. Di sini rasio lancar ini adalah melihat bagaimana cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar itu sendiri. Kemudian yang kedua ada namanya rasio cepat. Rasio cepat di sini juga dia menunjukkan kemampuan juga perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban utang lancar itu sendiri tanpa memperhitungkan nilai dari persediaan. Dan yang ketiga ada namanya rasio kas. Rasio kas di sini dia juga mengukur sih seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang, atau juga ada namanya ketersediaan kas dapat ditunjukkan dari kas seperti misalnya adalah rekening giro atau tabungan di bank itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada namanya rasio modal. Rasio modal di sini juga melihat atau mengungkapkan di mana ketika kita melakukan bisnis, kira-kira prosedur atau membayar kewajibannya itu harus kita jalankan, karena itu adalah salah satu penting terkait analisis laporan keuangan. Mungkin itu saja terkait pandangan sesuai yang saya baca dari referensi terkait likuiditas tersebut. Berarti dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan dengan rasio likuiditas itu bagaimana si perusahaan mengukur dalam membayar kewajiban ataupun utang-utang dalam waktu tertentu ya. Begitu kira-kira. Sesuai dengan jatuh temponya. Sebenarnya sih apa yang Kakak Sergi juga ini saya pernah baca, tapi tidak seperti Kakak Sergi kan menggali banyak tentang rasio likuiditas ya. Tidak lari jauh sih dari rasio yang saya baca itu tentang rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas ini dia juga itu rasio yang ini dia itu berfungsi untuk mengukur perusahaan dalam melunasi kewajibannya juga, baik itu dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Tapi dalam rasio ini, dalam rasio solvabilitas ini dia itu ada jaminannya. Kalau misalnya suatu perusahaan itu dia itu meminjam uang misalnya di suatu bank atau di perusahaan lain, tentu dia ada jaminannya, dan jaminannya itu adalah aktiva dari perusahaan itu sendiri. Seperti itu misalnya contohnya saja, misal perusahaannya Kakak Sergi meminjam uang di perusahaannya Kakak Cika misalnya, seperti itu. Nanti sebagai jaminan dari Kakak Sergi, kalau misalnya dia tidak bisa membayar utang dari Kakak Cika nanti, berarti dia punya jaminannya, dia punya aktiva dari perusahaannya dia sendiri. Jadi seperti itu. Terus dalam rasio solvabilitas ini itu ada dua rasio lagi yang dapat mengukurnya, yaitu yang pertama itu ada rasio utang terhadap aktiva. Jadi rasio utang terhadap aktiva ini itu bagaimana perbandingan antara utang sama aktivanya itu dalam suatu perusahaan. Itu bagaimana mengukur seberapa banyak utang gitu dengan aktifanya. Jadi itu ada perbandingannya. Jadi dari perbandingan itu nanti baru dikali 100%, dan itu sudah ditetapkan dalam ada memang acuannya, itu ada di buku, kemudian di referensi-referensi lain. Kemudian yang kedua itu ada rasio utang terhadap ekuitas. Jadi
rasio utang terhadap ekuitas ini itu bagaimana suatu rasio ini itu untuk menilai perbandingan antara utang sama ekuitas atau modal. Jadi dalam suatu perusahaan rasio ini itu bisa mengukur bagaimana perbandingan antara ekuitas dan utangnya. Kemudian juga nanti dari hasil perbandingan itu akan dikali dengan 100%. Dan itu juga sudah ditetapkan dalam ini ada memang aturannya ya. Jadi ada memang acuannya. Dan jadi intinya rasio solvabilitas ini juga untuk mengukur perusahaan, untuk mengukur atau menilai satu perusahaan dalam melunasi kewajibannya, tapi dengan jaminannya itu tadi dia punya aktiva atau kekayaan, jadi seperti itu. Oh ya, itu dari kajian ini tadi ya, terkait analisis laporan keuangan rasio solvabilitas. Berarti hampir sama berarti dengan yang dijelaskan oleh Mas Sergi tadi. Cuma yang membedakan kalau solvabilitas itu dari bidananya dari aset ya. Iya, dia punya jaminannya itu aset atau aktiva dari satu perusahaan. Jadi seperti itu kalau solvabilitas. Dan kemarin juga saya sempat browsing di internet terkait rasio profitabilitas. Jadi analisis laporan keuangan menggunakan rasio profitabilitas, yaitu bagaimana perusahaan mengukur dalam rangka untuk memperoleh laba yang dimana dihitung dari pendapatan yang diperoleh si perusahaan itu. Nah, adapun manfaat dari analisis laporan keuangan menggunakan rasio profitabilitas, yaitu untuk mengetahui laba yang diterima oleh perusahaan. Dan juga ketika misalnya menganalisis laporan keuangan menggunakan profitabilitas itu mengetahui bagaimana perkembangan laba yang diterima oleh si perusahaan dalam waktu tertentu. Nah, dalam menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio ini, itu misalnya jika angka dari rasio itu semakin tinggi, maka dengan mudah juga si perusahaan itu memiliki nilai yang baik. Jadi semakin besar nilai, maka semakin baik juga kinerja dalam memperoleh laba perusahaan itu juga semakin baik begitu. Dan juga adapun manfaat dari menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio profitabilitas, yaitu yang pertama itu tadi mengetahui laba ataupun keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan dalam waktu tertentu. Dan juga yang kedua itu sebagai sebagai acuan dasar si perusahaan dalam membayar pajak perusahaannya. Terus yang berikut itu juga itu dapat memahami bagaimana keefektifan dan juga keefisienan dalam si perusahaan ataupun dalam bisnis yang bersangkutan. Jadi intinya rasio profitabilitas itu bagaimana perbandingan ataupun mengukur perusahaan dalam memperoleh laba yang didapat dari pendapatan si perusahaan bersangkutan. Begitu kira-kira. Oh ya, kakak Siska dan Jenny tadi kan ada 4 terkait analisis laporan keuangan itu tadi. Satu loh yang kita belum jelas, yaitu terkait rasio aktivitas. Saya sih kurang paham terkait analisis rasio aktivitas. Kira-kira mungkin ada dari teman-teman juga untuk berpendapat terkait rasio aktivitasnya seperti apa? Kalau dari saya sih, saya pernah baca tapi tidak ini menggali terlalu dalamnya terkait dengan rasio aktivitas yang Kakak Sergi bilang tadi. Jadi kalau dari saya itu rasio aktivitas itu kan rasio yang digunakan untuk melihat atau mengukur atau menilai kegunaan aset ya dalam suatu perusahaan. Atau bagaimana sih menurut Kakak Siska? Iya, memang benar apa yang disampaikan oleh Kak Jenny. Jadi ini yang saya baca ya, yang saya sudah pahami. Nanti kita bisa searching kembali ke Google ataupun tanya di ibu lah gitu. Jadi kalau menurut saya rasio aktivitas itu yaitu bagaimana si perusahaan mengukur penggunaan aset ataupun mengelola aset yang dimiliki oleh si perusahaan dalam waktu tertentu. Jadi rasio aktivitas ini itu berperan dalam menganalisis persediaan, terus aset tetap dan juga piutang yang dimiliki oleh si perusahaan. Jadi
jelas di sini bahwa tujuan dari menganalisis laporan keuangan dengan rasio aktivitas itu ya untuk apa? Untuk mengukur penggunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu juga itu mengukur bagaimana penggunaan modal kerja yang dimiliki oleh si perusahaan. Oke, berarti kesimpulannya dari rasio aktivitas ini adalah bagaimana perusahaan itu mengelola terkait aset itu sendiri, bagaimana menjaga supaya perusahaan itu stabil dalam kinerja terkait perusahaan itu. Jadi apa yang kita sudah diskusikan hari ini tadi, saya sangat senang dan juga itu menambah knowledge-nya saya, pengetahuan, sehingga nanti mungkin ini bisa menjadi acuan ataupun dasar kita. Kalau kita misalnya kalau kita sudah bergerak di dunia industri, apalagi pembangunan di lebar baju yang sangat pesat ini, mudah-mudahan kita yang sekarang menempuh program studi tax accounting ini dapat menjadi modal istilahnya. Kalau dari saya sih mungkin ini maksudnya tentang analisis laporan keuangan terkait rasio-rasionya, mungkin ini tidak harus maksudnya kita analisisnya itu terkait dengan untuk perusahaan saja, mungkin juga bisa dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu kan, untuk menstabil kita punya keuangan juga seperti itu pribadi sebelum kita untuk bagaimana kita punya usaha sendiri nanti untuk mengontrol bagian keuangan itu, karena penting untuk terkait amin. Jadi saya pribadi thank you so much for your time guys, and I hope this discussion may be a result for us in the future like that. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I moved to the side, when I moved, call you mine, and I know what you're feeling. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm tryna get paid. Not today.